Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bangsa Indonesia tentu sangat bersyukur karena 76 usianya tentu dengan piranti teknologi yang kian mempesona, harapannya kian hari semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Namun, ketika kita mencoba menelusuri media massa dan sosial media, sungguh bukan saja tidak jarang, namun sangat sering sekali setiap hari kita bisa menyaksikan tuntunan yang dipertontonkan. Namun tak sedikit anak-anak muda yang menjadikan tontonan menjadi tuntunan. Tuntunan yang dipertontonkan, kita bisa mencontohkan syariat agama, aturan-aturan di dalam Alkitab maupun Al-Quran dibuat lawakan, guyonan. Namun, ada juga orang yang ahli tafsir, bahkan sering menyebut dirinya sebagai wali Allah, tak jarang mencibir, mencemooh orang-orang yang tidak dianggap layak untuk memahami Al-Quran. Anak-anak muda melakukan kritik sosial melalui TikTok, Hello, Snack Video, dan yang lainnya. Tidak menyebut siapa yang dikritik, tapi kritik sosial yang disampaikan dengan jenaka merasuk di dalam hati anak bangsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa di tengah pergaulan berbangsa masih banyak ketimpangan? Kita memang meyakini bahwa selama pentas di area dunia, maka permasalahan akan selalu ada. Namun sungguh bijaksana jika orang-orang yang terdidik di lembaga manapun tidak saling menyalahkan, apalagi saling menista. Sungguh tidak tepat jika ada yang dalam kategori rohaniawan atau ulama mencaci maki pemeluk agama yang lainnya, mencaci maki intelektual karena dianggap terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara, bahkan bahasa yang digunakan juga sangat kasar. Nah, marilah kita mencoba untuk merumuskan gejala permasalahan yang sudah kita sebutkan di muka dengan 3 hal. Jadi, kita bisa menyebutkan hipotesis. Jadi permasalahannya adalah mengapa di tengah pergaulan
berbangsa masih banyak ketimpangan, kita bisa berhipotesis, menjawab sementara, menduga sementara yang kita anggap benar. Pertama, tahlil atau teologi tidak sampai derajat terapan. Kemudian yang kedua, selawat atau memuji para nabi tidak dibawa dalam pergaulan. Dan yang ketiga, kasih sayang masih sebatas pengetahuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa kami berhipotesis tahlil atau teologi tidak sampai kepada derajat terapan? Kita bisa menyaksikan hamba-hamba mukminin mukminat yang membaca tahlil la ilaha illallah, maka seharusnya dia merdeka dari tidak mencela orang lain, merdeka tidak mendengki orang lain, merdeka tidak mencemooh orang lain, merdeka tidak bersikap dan bertutur kata kasar kepada orang lain, merdeka menyampaikan gagasannya dengan tutur beretika, bertata krama, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tahlil atau teologi sesungguhnya harus mampu terwujud di dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Kemudian sholawat atau memuji Tuhan bagi agama-agama di luar Islam tidak dibawa dalam pergaulan. Maknanya bahwa pada saat seseorang memuji, menghormati utusan-utusan Tuhan, berselawat di dalam Islam, maka meniscayakan dirinya mencontoh teladan para nabi untuk dibawa di pentas pergaulan sosial, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga. Sungguh keniscayaan. Itulah orang yang merdeka. Jadi ketika kemerdekaan diri diejawantahkan, dimanifestasikan, diwujudkan berdasar pada kecintaan pada utusan-utusan Tuhan, maka sikap perilaku seseorang senantiasa akan membawa keberkahan sesuai dengan teladan yang kita muliakan. Dan yang ketiga, di dalam Islam minimal dalam meminum atau makan senantiasa menyebut basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang, maha kasih sayang Allah itu niscaya diwujudkan di dalam pergaulan sehari-hari. Bukan sekedar kita makan, bukan sekedar kita minum, mengucapkan basmalah, tapi dari minum dan makan itu bisa dilambangkan. Minum dan makan itu adalah lambang kesenangan, maka setiap orang langkahnya harus menyenangkan bagi saudaranya seiman maupun yang beda dalam keimanan. Kalau kita melihat
mencoba membaca di dalam Alkitab Matius 5:39 ayat ini terkenal. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Demikian dalam Matius 5:39. Kita mencari kesepadanan, keselarasan antara basmalah dengan Matius 5:39. Saudara kita Katolik, Pantekosta, Kristen Jawi Wetan, Batak Hurik Making, Advent hari ke-7, dan seterusnya. Dan kita umat Islam bermadzhab manapun, bermadzhab kepada siapapun, mengikuti ulama manapun yang teguh berpegang kepada syariat, maka ada satu kesamaan. Menebarkan kasih sayang adalah bagian dari kewajiban berbangsa dan bernegara. Mari kita coba membaca kembali dengan seksama, penuh dengan perasaan hati yang tulus. Ada satu riwayat an Abdullah bin Amr, anna rajulun sa'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Kemudian Abdullah bin Amr menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta beliau mengajukan pertanyaan. Sa'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ayul Islami khair? Apakah yang terbaik di dalam Islam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu'imul ta'am, berikanlah makan kepada orang lain, wa taqra'us salam ala malam takrif, dan tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Betapa indahnya ketika kita ada di jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di jalan para ulama yang senantiasa mengindahkan syariat Islam. Riwayat dari Abdullah bin Amr ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kita ingat kembali bahwa memberi makan adalah lambang berbagi kesenangan. Mengucapkan salam adalah simbol kita sangat senang kepada kedamaian. Dan Rasul pun menegaskan, baik orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal, semua harus mendapatkan rasa kedamaian dari sikap perilaku kita. Itulah hakikat kemerdekaan diri, kemerdekaan berbangsa, kemerdekaan bernegara. Betapapun Bhinneka Tunggal Ika. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.